Muhammad wa ali. Teori selanjutnya setelah musul Aflatun atau idea Plato, kritikannya melainkan ya bahwa jiwa itu muncul di alam materi ini melalui gerak substansial. Jadi bukan jiwa itu jiwa individual ya. Itu bukan dari alam akal ya. Tapi jiwa-jiwa individual itu bersumber dari alam materi ini sendiri. Jadi setiap benda itu berpotensial, ini pikiran saya, setiap benda itu berpotensial melahirkan apa? Jiwa yang non materi. Setiap benda. Tapi ini cuma setiap benda. Enggak, setiap benda Mulasadra. Maksud saya apakah ada pembedaan dengan filsuf lain? Enggak. Ibnu Sina sama dengan ini. Filosof peripatetik lainnya, Aristoteles, bahwa jiwa itu ya dari atas. Kemudian masuk ke alam benda ini terpenjara. Tapi kalau Mulasadra nyatakan bahwa jiwa itu sendiri dari benda. Melalui suatu gerak substansial menjadi sesuatu yang bersifat non materi. Cuma tahapannya memang dari jiwa nabati, ya, kemudian jiwa hewani, kemudian jiwa insani. Ya. Itu mungkin setelah mengalami gradasi. Maksudnya setelah mengalami gradasi maksudnya yang jiwa yang turun kepada jiwa individu itu. Jiwa individu dari atas. Kalian mengalami gradasi jadi dari jiwa yang universal tadi turun ke jiwa individu. Oh iya, dia tetap dia memberikan potensi saja ya kepada setiap benda yang ada di alam materi. Ada ungkapan manusia, insan, hewan bil fi'li. Apa? Iya. Awalnya. Iya. Nanti insan bil quwa. Jadi misalnya contoh kasus seperti Nabi Adam alaihissalam tanpa ayah tanpa ibu itu dari murni dari tanah itu. Ya. Tentunya ada penggerak yang non materi yang menggerakkan itu potensi itu ya menjadi sesuatu yang lain. Kalau secara berdasarkan standarnya ya kan laki-laki perempuan, ovumnya perempuan dan spermanya laki. Itu kan benda. Ya. Benda itu. Bertemu dua dengan syarat-syarat tertentu jika terjaga berproses. Ya. Padahal itu semua benda. Atom. Benda itu. Sebenarnya materi itu kan dia punya karakteristik sebagai potensi atau sebagai kualitas. Aktual di alam materi sebagai aktual. Yang mengeluarkan ini kan dia kalau dari aliran ini aspirasi ada forma kan Ustaz? Forma ya. Itu yang menggerakkan ya sebagai penggerak. Tapi dalam perspektif ini materi sebenarnya potensi murni. Materi potensi murni. Jadi kan ada istilahnya materi, ada benda ya. Benda ini yang kita saksikan ini benda. Materi itu tidak pernah dan tidak akan pernah kita saksikan. Makanya ada yang mengingkari itu, termasuk Ayatullah Taqi Bayazidi, termasuk Syekhul Isra, tidak ada itu materi misalnya ya. Yang adanya benda. Itu Syekhul Isra itu, jangannya benda. Jadi alam ini alam benda, bukan alam materi. Alam benda karena memang di alam materi ini sesuatu itu kalau di alam materi ini aktual pasti ada formanya. Ya. Materi itu istilahnya potensi murni. Murni potensi. Murni potensi. Materi pertama ya.
kemudian diberi forma setiap benda yang mau hadir di alam materi ini itu diberi forma khusus, lahir dah benda-benda tertentu. Cuma bagaimana prosesnya pertemuan itu antara itu, wah itu nggak terjangkau sudah. Ya. Jadi nanti yang menjadi jiwa ini kan forma kan? Forma itu, ya. Kemudian yang materi ini kan yang Materi. terus juga bergerak menjadi bentuk-bentuk materi. Jadi begini, pergerakan itu dari forma sebenarnya. Iya. Forma diberi kepada setiap benda yang mau nampak, mau muncul, itu yang berproses. Jadi materi ini pasif. Forma yang dari alam misal itu yang melakukan pergerakan, berproses. Apakah hanya dia sebatas benda saja, ataukah nanti dari situ muncul jiwa nabati? Bayangkan kalau kita pernah biasa mungkin ya, ada bentangan tanah, ya kita lihat kalau misalnya ada syarat-syarat tertentu hujan atau apa, itu muncul tumbuhan ya. Karena nggak pernah kita tanam tumbuhan. Apalagi misalnya nanti tiba-tiba, jadi itu dari situ, dari benda itu muncul, nanti ada syarat-syarat tertentu hujan atau apa, muncul jiwa nabati dari situ. Bagaimana nanti muncul jiwa hewani dari proses-proses itu? Sesuatu yang jadi pertanyaan, yang jadi persoalan, apakah penciptaan pertama itu setiap spesies kah? Itu yang jadi pertanyaan menarik ya. Ataukah enggak? Ataukah evolusi? Iya. Ya. Apakah Tuhan mencipta pertama-tama itu memang spesies ya? Itu intervensi penciptaan pertama ataukah murni dari benda yang kemudian berevolusi? Tapi kalau berdasarkan prinsip gradasi, Kalau pakai gradasi tidak sebenarnya. Kenapa? kalau pakai prinsip gradasi, Gradasi itu pada alamnya sebenarnya. bukan pada Jadi kayak begini, bentangan alam itu dari alam akal, alam misal ke alam materi ini dari bentangan alam ini, materi yang ketika turun ke alam materi itu apakah dia muncul dulu bendanya, benda pertama kemudian berevolusi menjadi beragam spesies, ya, spesies tumbuhan, spesies hewan, termasuk manusia, ataukah tidak? Setiap individu dari satu spesies tercipta langsung, seperti Nabi Adam alaihissalam. Kalau saya punya pendapat pribadi, khusus manusia itu penciptaan pertama langsung, tidak melalui evolusi. Itu jelas, misalnya Nabi Adam kan, bukan misalnya. Jadi teori evolusi benar, saya sepakat. Tapi untuk pada kasus manusia saya tidak sepakat. Manusia itu tersendiri penciptaannya, tidak melalui proses evolusi. Ini yang ada intervensi langsung, seperti mukjizat para nabi, seperti itu kasusnya. Jadi penciptaan manusia pertama itu seperti mukjizat para nabi. Misalnya Nabi Musa alaihissalam menghadirkan ular dari tongkat, seperti itu. Allah juga bisa menghadirkan dari songgok tanah langsung perlahan jadi manusia. Sama dengan kasus Nabi Adam alaihissalam, atau proses penciptaan Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah kan, itu dihadirkan di situ. Nah kemudian apakah jiwa nabati yang paling rendah dari jiwa ini dimiliki oleh semua benda termasuk benda mati? Potensial. Jadi misal ini kan atom plastik ya. Plastik ini ada atomnya, berbeda ini. Ini kan setiap ini kan sudah perbedaan atom ya. Perbedaan atom ya, sehingga melahirkan perbedaan ini. Ini berpotensi menjadi tumbuhan ini. Potensi ya. Berpotensi menjadi hewan, dan kalau manusia tidak. Nah, Ustaz, itu kan tadi. Jadi bukan dari atas ke bawah, tapi jiwa itu dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Jadi bagaimana dengan konsep alastu birabbikum itu? Itu kata Mullah Sadra itu jiwa universal itu, bukan jiwa individual. Jadi jiwa universal itu memancarkan forma manusia. Nah itu dia punya turunnya spesies ke situ. Jadi menurut kalau masuk ke alam
peripatetik juga ketemu dengan Syekhul Isra bahwa ada akal, kita cerita kemarin akal horizontal ya, bahwa setiap itu dia seperti kalau dalam bahasa Syekhul Isra Tuhan spesies, bahwa tapi di alam misal kalau Syekhul Isra, kalau peripatetik alam akal, tapi akal yang paling rendah yang disebut dengan akal horizontal. Akal 10 kemudian akal 11 itu sudah akal horizontal, membentang itu. Nah, setiap ini dia punya istilahnya hakikat universal, bukan konsep universal ya. Karena bicara musul ini bicara hakikat universal. Kalau kita mengingat kembali itu konsepnya di sini, tapi itu berasal dari satu hakikat universal. Bagaimana hakikat universal manusia itu? Itulah yang mengirimkan, kalau Syekhul Isra kan ke bawah lagi, itu yang mengirimkan forma-forma ke setiap benda yang layak menerimanya, itu akan menjadi manusia. Berproses begitu. Setiap spesies menurutnya ada yang menjaga. Misalnya spesies hewan itu ada hakikat tunggal hewan di sana. Tumbuhan Tuhannya hewan, bahasanya Rob, menggunakan kata Rob di situ. Rob artinya pengaturnya, bukan penciptanya. Dia yang mengatur. Maksudnya siapa yang dia memancarkan aja terus siapa yang layak menerima forma-forma ini. Kalau dalam makna dewa, dalam makna Rob ini sepakat, tidak ada masalah. Tapi kan kemudian nanti bergantung, jadi kayak piramid kalau kita toh, kalau itu dipangkas ujungnya sini, itu yang jadi musyrik toh. Tapi kalau menyatu nanti pada satu hakikat tunggal, itu no problem, gitu kan? Itu tidak ada masalah kita. Itu bisa dipertemukan saja dalam konteks itu kan. Rob itu asma-asma itu ya. Bahwa setiap asma itu dia adalah Tuhan itu sendiri dalam konteks. Makanya menggunakan kata Rob ya. Rob. Jadi setiap orang akan bertemu Robnya iya. Karena dia berhubungan terus dengan, tidak mungkin pasti. Emanasi Tuhan, rahmat Tuhan itu melalui Rob ini. Jadi setiap orang, cuma ada namanya Rabbul Alamin. Lain lagi nih. Makanya istilah kalau dalam Islam itu ada Rabbul Alamin. Ada Rob yang juz'i, partikular, ada Rabbul Alamin. Alamin ini alam kalau dalam Islam, dalam filsafat, ini alam-alam ini. Yang universal, hakikat universal itu pada level yang horizontal. Pada level yang vertikal, 3 alam ini. Kalau jiwa yang universal itu Ustaz, belum bisa disebut jiwa insani, atau nabati atau hewani. Jadi begini, pada level kalau misalnya kita jiwa manusia itu ada hakikat tunggal universal di sana. Kalau misalnya binatang juga punya hakikat universal tunggal di sana. Nabati pun sama. Semuanya hakikat tunggal di sana. Itulah yang memberikan pengaturan, menggerakkan setiap spesies, individu-individu dari setiap spesies yang layak mendapatkan itu. Genus itu kan dalam bahasa logikanya, ya, dalam bahasa. Enggak, kan ada Tuhan spesies, kan ada spesies, ada genus lain ya, dan genus. Nah, itu. Jadi segala sesuatu menurut mula sadar dari benda ini. Memang nanti di dalam pembuktian di Bidayatul Hikmah itu mudah salah bab berapa ya? Itu ditegaskan memang ada pembuktian di situ, ada argumentasinya bahwa setiap realitas non materi ketika dia turun ke alam materi ini harus bersifat material. Karena terikat dengan alamnya, ikut alamnya. Segala sesuatu dari sini. Tidak misalnya dikotomi itu ada materi kemudian jiwa masuk. Tidak begitu. Jadi bentangan alam ini, Allah membentangkan segalanya ini, dari situ muncul semua nanti. Berdasarkan alamnya. Tapi tetap ada proses pengaturan itu dari atas ke bawah. Sama manusia kan, Nabi Adam kan tidak ruhnya kemudian. Nah ini kata wa nafakhtu fihi min ruhi, itu sebenarnya sudah makna majazi ya. Bahwa setiap jiwa yang akan muncul mengaktual itu kan perlu dari atas itu perlu istilahnya tanda tangan lah kalau dalam bahasa ini ya.
Karena tidak semua manusia, tidak semua realitas menjadi tumbuhan, tidak semua realitas menjadi hewan. Itu perlu ada, mungkin kita nggak tahu di situ pertimbangan apa. Kenapa tidak semua misalnya pertemuan sperma ovum tidak semua menjadi manusia? Ya? Itu ada pertimbangan. Itu makna Adam di situ Adam di situ person untuk alam materi. Jadi ada dua makna Adam. Ada Adam dalam makna hakikat tunggal universal. Ada Adam dalam makna bapak materi. yang Adam yang pada materi itu yang tidak melalui proses hukum dan Tidak. Dia proses langsung penciptaan, kayak Nabi Musa menciptakan tongkat ular dari. Penciptaannya pun dia juga melalui menjadi tukar. Iya, tetap tanah, tetap materi. Iya dong. Jadi setidaknya Kayak misalnya begini, balon saya tiup gini mengembangkan balonnya. Tapi kan balonnya yang mengembang tuh. Dan yang saya pancarkan ke balon itu juga materi. Sama saja. Jadi ketika Tuhan meniupkan begitu, tiupan Tuhan itu melalui koridor atau lorong materi. Dipahami? Lorongnya itu materi. Koridornya itu materi. Jadi tiupan Tuhan itu melalui koridor itu muncul berbagai macam. Dipahami seperti itu ya? Itu pengandaian begitu. Nabi Musa itu gerak substansi jiwa. Itu ya betul, makanya iya sepakat. Itu sepakat. Bisa seperti itu. Kan enggak kontra dengan itu. Enggak kontra dengan. Bahwa penciptaan pertama itu melalui individu-individu dari satu spesies, ya. Ada juga yang melalui evolusi yang panjang sekali. Karena kalau tidak ada intervensi Tuhan itu panjang sekali proses itu. Ada intervensi dan kita nggak tahu kenapa, apa alasan Tuhan mengintervensi itu. Jadi kalau misalnya para nabi memberikan mujizat-mujizat itu ini menegaskan bahwa ada hukum lain selain hukum yang standar ini. Tapi tidak lepas juga dari situ. Tidak lepas. Tidak lepas juga dari teori hukum kausalitas itu, tidak lepas. Tidak lepas juga dari gerak substansial. Tidak lepas juga dari alam materi ini sendiri. Tidak ada yang lepas. Semua dari materi, cuma prosesnya panjang ke atas. Ada yang tetap, kalau atom itu tidak menjadi nabati, dia tetap di alam materi. Akan berubah terus. Dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Karena hakikat alam materi ini adalah perubahan itu sendiri. Gak ada yang tetap di alam materi. Jadi hakikat alam materi itu, materi atau benda itu, perubahan itu, transformasi. Gak ada yang tetap di alam materi ini. Kemudian ada yang kemarin cuma khawatir disalahpahami. Yang kemarin saya katakan bahwa manusia itu akan menjadi manusia semuanya. Dalam prosesnya ada syaratnya. Itu yang saya lupa syaratnya. Dalam filsafat manusia, hakikat manusia itu dibentuk oleh pertama ikhtiarnya dan kehendaknya. Itu beda dengan hewan. Ya. Saya sebagai dalam proses selanjutnya ditentukan oleh kebebasan saya memilih dan kehendak saya untuk menghadirkan atau mengaktualkan pilihan saya itu. Jadi bisa saja dalam konteks ini ada orang nanti tidak menjadi manusia. Dalam konteks ini, secara umum standarnya itu bisa semua jadi manusia. Itu memang sudah koridornya. Tapi ada yang tidak mau menjadi manusia. Kan kita ini awalnya adalah hewan yang aktual, toh? Hewan yang aktual, manusia yang potensial. Nah, kemanusiaan kita akan mengaktual. Pertama syaratnya pilihan, kedua kehendak. Itulah bedanya hewan. Kita diproses dari situ. Kalau misalnya yang akan menjadi manusia nanti pada proses-proses selanjutnya,
Ketika yang pertama memang di dunia ini dia punya ikhtiar ke situ dan dia punya kehendak ke situ. Dan dia senang dan bahagia serta cinta menjadi manusia. Ada orang mungkin karena dia sudah terlalu larut dan terjebak dalam sifat-sifat kehewanan, dia malah membenci manusia. Ada. Sudah tertutup itu. Itu sudah susah. Dia malah tidak, kalau dia misalnya membunuh orang dia bahagia. Ini masalah. Karena tidak mungkin kalau dia itu manusia membunuh manusia lain. Tidak mungkin. Loh, yang dia bunuh berarti dirinya sendiri. Kucing saja kalau tidak terpaksa tidak mungkin menerkam kucing lain. Karena dia tahu kucing itu ya selevel dia. Itu bangsa dia, itu spesies dia. Manusia kalau dengan bangga, dengan senang, dengan bergembira, dengan bahagia melukai atau menumpahkan darah manusia yang lain, ini bukan manusia. Mustahil dia manusia. Kalau tidak ada sedikit rasa penyesalan dalam diri, ini sudah bukan manusia. Dan dia tidak akan mungkin menjadi manusia. Dia sudah tutup itu. Jalannya dia tutup. Jadi terkait kepada niat maksudnya. Iya, niat, harus ada niat dan dia bahagia dengan manusia. Karena kalau dalam diri pakai kesempurnaan manusia kan pada pengetahuannya. Kalau ini kan tidak Ya. pengetahuan yang benar maksudnya. Anda di sini di situ pentingnya itu ya. Jadi memang nanti ada intervensi Tuhan, tidak bisa dipungkiri karena tidak bisa dipungkiri bahwa dalam proses-proses alami kita mungkin salah di dalam menerima pengetahuan dalam mengkonstruksi pengetahuan yang benar. Maka kaidah dalam Islam misalnya innamal a'malu binniyat, niatnya yang dilihat. Saya kira pengetahuan yang Dalam benar itu Ustaz, konteks. pengetahuan yang dimana kita sudah mengetahui kan dia. Tidak mesti, jadi bisa saja salah kita. Nah, maksudnya pengetahuan yang benar itu Ustaz. Tidak benar menurut siapa? Ya. Kan benar menurut antum iya, tapi bisa jadi salah menurut saya. Artinya ada memang di situlah semua terkait, semua ada makam syafaat Tuhan, syafaatnya Nabi. Itu kan untuk memang manusia dilihat pasti ada kesalahan-kesalahannya ya. Itu yang nanti kan ditutupi. Syafaat itu kan artinya Irada dan ikhtiar, itu sangat tergantung dengan pelakuannya kita. Iya dong, artinya iya manusia. Hah? Ilmu dan irada. Ilmu kan masuk nanti dalam konteks ikhtiar itu. Karena tidak mungkin Anda memilih A, B kalau tidak punya pengetahuan. Pasti pengetahuan itu, ikhtiar itu meniscayakan pengetahuan. Tapi dengan adanya pengetahuan kan tidak langsung ada amal kan. Perlu kehendak di situ. Makanya kehendak itulah yang memotivasi manusia. Ya, itu ada nanti tahapan-tahapan sehingga munculnya suatu amal, suatu perbuatan dalam filsafat. Pengetahuan, kemudian ada irada, ikhtiar, irada, ada lagi macam-macam terus sampai ke bawah. Nah, kembali kita bahwa kata alam apa sadar konsep jiwa menurut Plato ini kurang bisa diterima. Kalau jiwa yang dimaksud jiwa individual, ya. Tapi kalau jiwa universal yang juga ditegaskan di dalam itu Al-Qur'an bahwa alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, itu kan enggak problem itu. Itu jiwa universal manusia, hakikat universal di situ, ya, hakikat tunggal universal. Dikatakan bahwa yaitu sudah saya baca ini. Nah, sekarang jadi walaupun dia terjebak di dalam hukum-hukum universal wujud. Oh, ini sambungan dari. Oke, tidak terlalu penting. Nah, menurut Alama Bakesada, lanjut dalam paragraf selanjutnya dia katakan bahwa konsep jiwa menurut Mulasadra ya, itu dapat menyelesaikan secara rasional, menafsirkan secara rasional berhubungan dengan jiwa itu sendiri ya. Dia dapat menyelesaikan problem dikotomi jiwa dengan badan ya. Karena di sini bagaimana
Bagaimana menjelaskan secara benar persoalan hubungan hakiki antara jiwa dan badan dan antara badan dan jiwa. Nah, konsep jiwa menurut Mulassadra ini bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi konsep jiwa menurut Plato itu tidak bisa menyelesaikan karena tidak ada hubungan hakiki antara jiwa dan badan, antara badan dan jiwa. Padahal jelas-jelas kita merasakan bahwa ada hubungan yang erat antara badan kita dengan jiwa kita dan antara jiwa kita dan badan kita. Dan tidak ada pertengahan di antara keduanya. Ya. Kalau misalnya konteksnya dikotomi jiwa dan badan, lah ini yang jembatan penghubungnya apa? Hah? Dan. Nah, bagaimana itu? Nah, makanya kata menariknya kata Ibnu Sina kan juga tahu ini jembatan. Makanya Ibnu Sina mengeluarkan satu konsep yang disebut dengan ruh itu ruh uap jadi. Jadi itu ada gradasi antara bukan jiwa tapi uap. Gradasi antara uap maksudnya itu gradasi ya antara jiwa dengan badan itu. Jadi pada pertengahan itu yang menghubungkan itu. Ini kan tidak menyelesaikan masalah, ya, tidak menyelesaikan masalah. Ruh uap kalau dalam bahasa, ya kan antara gas kan uap itu pertengahan antara gas dengan air kan, ibaratnya badan air, jiwa itu gas, harus ada gradasinya itu. Bagaimana bisa pada volumenya ada isinya materinya, bisa bilang tiba-tiba. Iya. Jadi wajar kalau saya ada pada uap ya. Betul. Nah itu dia akhirnya itu cara Ibnu Sina menyelesaikan dikotomi itu. Dia menggagas satu konsep baru. Tapi bagus, mohon maaf. Jadi sebenarnya jiwa ini kalau saya pikirkan tentang, dia bukan produk materi. Bagaimana kalau saya katakan dia lebih tepatnya produk dari gerak substansial? Iya, gerak substansial. Jadi begini, setiap benda itu berpotensi melahirkan non-materi melalui sebuah gerak substansial. Jadi jiwa itu sebenarnya bukan murni berasal dari tubuh, tapi dia produk dari tempatnya produk gerak itu. Produk gerak itu, iya. Produk gerak pastinya ya. Tapi Ustaz kan kemarin sempat dibilang bahwa kalau kita bicara mana yang lebih mempengaruhi antara jiwa dan tubuh itu kan jiwa lebih. Awalnya badan, baru jiwa. Awalnya badan mempengaruhi jiwa, kemudian nanti jiwa pada level tertentu ketika dia sedikit sudah mulai kuat, sudah berani membandel. Sudah berani. Sudah mulai dia. Hah? Iya itu maksudnya itu kan konsepnya Mulassadra bahwa jiwa itu dari materi, kemudian nanti ketika dia mandiri sudah kuat, dia bersifat abadi, ruhani bersifat abadi. Jadi kemudian kan ada menarik pertanyaannya kemarin Ustadz Acim, kok bisa jiwa keluar dari materi gitu kan? Kalau pakai Plato kan lebih mudah kan menerimanya tuh. Jiwa badan jiwa hanya ya istilahnya datang dan pergi mudah kan, lepas tuh logis. Tapi kok bisa nanti kalau konsepnya Mulassadra dari materi kemudian melahirkan jiwa, ini bagaimana keterpisahan ini? Kalau satunya gratis Ustaz. Iya. Nggak mungkin kalau jiwa itu keluar dari materi, nggak mungkin. Hah? Jadi gerak antara. Iya dong, kan memang. Jadi ada proses-proses begini. Ada proses yang kemudian setiap proses itu nanti perlahan-lahan akan membentuk keterpisahan itu. Tapi tetap ada. Jadi terpisah dalam kebersamaan, bersama di dalam keterpisahan. Nah, itu begitu. Jadi jiwa itu tidak terpisah dari badan, bersama, tapi suatu saat nanti bisa terpisah. Dan ada level di mana kita merasakan kita punya kehendak, itu kita bisa tidak lakukan. Kalau dia menyatu full
100% apa yang dikehendaki jiwa itu langsung dilakukan oleh badan. Sementara masih ada klepnya itu, ya. Tek gitu, masih ada klepnya nih, mainnya di sini. Apa yang mainkan klep ini? On off-nya itu. Misalnya saya mau kasih duit, niat saya kan mau kasih duit 1M Ustaz Juliadi, tapi saya lihat dia rupanya lebih kaya dari saya. Kan wah ini kan akhirnya saya stop kan. Tapi kalau Ustaz Juliadi enggak apa-apa, dia berkehendak seperti itu ke saya kan lebih bagus. Tapi ini kan juga dalam dua substansi. Iya. Jadi dari pertama satu substansi dulu. Kemudian nanti dalam proses gerak substansial melahirkan dua substansi yang berbeda dan terpisah. Ini bagaimana? Ini keajaiban penciptaan. Di ujungnya kita lihat dua hal berbeda. Jadi secara potensial di awalnya itu satu kan? Satu potensi, satu aktual. Kan gitu kan? Tidak mungkin kedua-duanya di awalnya aktual, mustahil ya. Tidak mungkin itu. Kedua-duanya awalnya aktual tidak mungkin. Misalnya tadi jiwa yang pertama kayak konsepnya Plato, jiwa pertama aktual kan? Badannya juga aktual. Itu nggak mungkin ketemu itu. Nah, maksudnya bagaimana dua substansi ini kemudian dianggap sebagai satu, bukankah secara logis berpotensi saja, satu potensi, satu aktual. Nggak bisa aktual keduanya, makanya. Iya, betul. Nggak bisa. Berarti salah satunya harus kita akui sebagai aktual, satu potensi. Iya. Kemudian bagaimana dia melahirkan satu gerak, melahirkan aktual itu ya, aktualitas itu. Yang satunya potensi menjadi aktual pada level tertentu, ini bergerak terus di bawah ini. Yang aktual itu yang potensi itu akan mengaktual terus sampai pada level di mana dia terpisah dari badan nanti. Saya contohkan kemarin, cuma kan itu materi dengan materi. Saya contohkan kemarin itu buah apel, itu kan di dalam biji gandum atau di dalam biji apel, itu di dalam bijinya itu berpotensi ada batang, ada ranting, ada bunga, ada daun, ada bunga dan ada buah. Ada berapa potensi di situ? Dalam satu biji apel. Dan nanti rupanya setelah melalui suatu gerak substansial muncul batang, muncul ranting loh, kemudian muncul bunga. Muncul daun, bunga, kemudian buah dan terpisah dari batang itu. Padahal dari satu itu, ya, nggak ada kita misalnya dari biji apel itu kita masukkan batang, kita masukkan ini, tidak kan? Tapi nanti terpisah itu buah dari pohonnya itu, terpisah buah dari pohonnya. Itu gerakan perubahan atas, apakah ada faktor yang lain? Kenapa? Apakah murni perubahan itu dalam dirinya sendiri? Enggak, pasti karena dia namanya realitas yang bergantung pasti dari atas. Iya dong. Makanya itulah salah satu metodologi Aristoteles juga menegaskan adanya eksistensi Tuhan melalui teori gerak ya. Teori gerak. Bahwa memang tidak murni dalam konteks dia hanya bersifat potensi dong, nggak bisa aktual. Nggak bisa aktual. Karena kalau aktual kayak begini, biji, nggak usah biji padi, nggak usah biji apa, biji gandum. Kalau nanti di situ ada batang aktualnya, nggak mungkin. Proses menjadinya, Ustaz. Itu. Proses menjadinya mesti ada sesuatu yang Iya, yang itu pasti. Karena semua realitas selain Tuhan ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan memberikan, tapi kan Tuhan hanya memberikan istilahnya kehendak umum ya. Kemudian dari situ nanti berproses sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Ya. Ada koridornya masing-masing. Sudah ada. Mohon maaf Ustaz, saya pernah berpikiran Ustaz. Benar, pada tahap awal salah satunya adalah potensi yang sebenarnya. Memang jiwa badan ini menarik dibahas, tidak pernah selesai.
Pada tahap awalnya memang dia Ustaz. Kalau jiwa dengan tubuh itu salah satunya adalah potensi. Iya. Badan yang pertama aktual, berpotensi. Berpotensi jiwa. Iya. Persoalannya kita sama-sama tumbuh seperti badan kita semua ini. Tumbuh. Ini kan sudah ada dua substansi. Sudah ada substansi dalam diri kita. Yang aktual Ustaz. Iya, yang aktual. Jiwa aktual, tubuh juga aktual. Badan juga aktual. Dia kan dua substansi. Dua substansi. Ada logika kan dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Tidak mungkin ada aspek kesamaan kecuali kalau dia perbedaan Interaksi bisa. pembagian. Enggak, makanya logisnya bisa berinteraksi satu sama lain kalau dia dari awal satu potensi, satu aktual. Misalnya tadi contoh yang fokus pada contoh. Biji padi. Nanti itu kan berproses tumbuh batang padi kan? Bijinya ini hilang enggak? Ada tetap. Cuma dia berkembang menjadi batang padi, kemudian buah padi. Ini dua hal yang berbeda. Batang walaupun sama-sama benda ya, materi, itu nggak contoh saja. Maksudnya dari sesuatu yang berbeda sama sekali, saat biji dengan batang kan berbeda. Berbeda sekali. Sekarang kita lihat ini kok bisa muncul dari situ. Buahnya lagi, nanti muncul buah terakhir. Dan dia lepas dari situ. Ya? Lepas dari situ. Sama dengan kasus begini. Contohnya yang real. Ibu ketika mengandung. Bagaimana ovum sperma itu menempel di rahim ibu. Itu menyatu itu dengan rahim. Menyatu kan? Bukan betul-betul menggantung, enggak, menyatu. Nempel menyatu. Sehingga totalitasnya itu bergantung pada kandungan ibu. Kemudian berproses panjang, terpisah. Keluarlah bayi. Nah ini kan yang satu materi melahirkan materi lain, satu materi melahirkan non materi. Tapi tidak secara langsung, makanya ada gradasi. Misalnya dari materi langsung non materi murni, tidak mungkin. Tapi berproses dulu. Makanya jiwa nabati itu betul-betul belum bisa dikatakan jiwa dalam makna itu. Non materi masih sangat. Dia apa? Hanya tujuannya untuk tumbuh berkembang saja. Itu jiwa nabati. Tapi yang itu yang Al-Quran itu sudah dikisahkan itu proses penciptaan manusia. Ada dua jalur asal itu ayat di bawah dan kemudian setelah itu baru dia bilang apakah itu tahap tertinggi? Ada yang Iya saya lupa ayatnya dia. ada di bawah. Oke pikirkan ya. Dua jalur tentang penciptaan lain. Disinilah dahsyatnya, maksudnya kalau kita renungkan itu cari titik istilahnya benang merah ya. Di mana itu keterhubungan itu? Makanya kan yang enak, yang mudah tidak usah terlalu mikir, jiwa masuk ke badan toh selesai, enggak mikir itu. Enggak perlu mikir kan? Selesai, bisa. Kalau kita masuk rumah, ngontrak di situ, setelah itu pergi meninggalkan rumah. Enggak selesai itu, santai itu, enggak perlu mikir terlalu berat itu. Yang berat dipikir kita benda yang kemudian nanti saya punya dimensi lain yang bersifat non materi. Non materinya juga tidak langsung murni. Makanya nanti kita masuk dulu ke alam barzah, tidak langsung ke alam akal. Di sana lagi berproses. Di barzah itu sendiri berproses melahirkan akal. Ya mungkin pusingnya karena pusing, dia keluar saja. Selesai kalau itu. Tapi yang problem yang problem dan tidak terpecahkan dulu oleh para filosof adalah bagaimana ini? Mereka sudah yakin seyakin-yakinnya bahwa ada hubungan hakiki antara badan dan jiwa dan badan. Menyelesaikan problem ini bagaimana ini? Nah, kata Mulazada, kalau kita pakai model konsep Plato, itu susah itu. Dari awal mereka beda tuh, bagaimana? Saya masuk ke rumah.
Rumahnya hancur kan bisa saja saya aman-aman saja. Tuh? Aman-aman saja. Belum lagi orang lain yang masuk rumah, Ustaz. Belum lagi orang macam-macam. Tidak ada masalah. Dan bisa nanti rumah lebih bagus, jiwanya nanti tidak ada bisa lebih rendah. Tidak ada masalah. Sementara tidak ada hubungan. Jadi makanya kenapa itu dalam Islam sangat dijaga itu kehidupan badan kita, jasmani kita, karena di situ juga ada kata kunci kesempurnaan jiwa. Makanya ketika diperhadapkan nanti misalnya kita misalnya mau sholat nih, sholat kan wajib. Ini ada gempa, ada kemungkinan kita mati, jangan sholat. Kehidupan lebih utama daripada itu. Sama-sama kan kewajiban juga menjaga jiwa kan, menjaga badan wajib itu. Diperhadapkan oleh kewajiban lain, dilihat ke skala prioritasnya. Skala prioritasnya jaga dulu badan ini. Sholat kan bisa dikodok. Tapi kalau udah mati, mau kodok gimana kan? Nggak bisa. Ada skala-skala prioritas dalam kewajiban. Dia semua wajib betul, tapi ada skala prioritas mana yang kita dahulukan. Sama misalnya kalau kita jangan sampai ya, kita melakukan satu ibadah yang ritual, yang spesifik, itu mengancam persatuan dan persatuan itu bisa melahirkan perpecahan dan menumpahkan darah, haram hukumnya melaksanakan itu. Makanya dalam mazhab Syiah ada konsep taqi, selesai kan? Itu semua ada. Ada, ya makanya kan kenapa dilarang ini, dilarang itu? Ada halal haramnya makanan. Itu sangat ada hubungannya badan ini. Kenapa harus berwudu? Apa hubungannya wudu dengan jiwa yang sempurna? Itu karena kita memahami dikotomi itu, wa illa tidak. Ada sangat erat hubungan. Mengapa kita melakukan sholat yang bersifat lahiriah ini? Kan bisa sholat gini. Ingat selesai. Nah, kenapa ada gerak itu? Ruku sujudnya jalan. Ada apa ini semua? Apa hubungannya dengan kesempurnaan jiwa? Bukankah kita lebih mudah khusyuk kalau diam? Mudah enggak? Lebih mudah khusyuk kita diam daripada gerak. Tapi kalau kita bisa bergerak dan khusyuk, itu jauh lebih hebat daripada diam khusyuk. Dan itu gerak itu khusyuk dalam gerak dan gerak dalam khusyuk itu karakter alam materi. Alam materi senantiasa bergerak. Jadi harus bergerak dalam keadaan khusyuk gitu. Itu teorinya Islam. Kenapa harus ada peribadatan gerak dalam alam materi? Karena itu cahayaan alam materi itu gerak itu. Kembali kan tadi, Oke. Jadi kan di akal, jiwa di akal itu ini kan universal tadi Ustaz. Oke. Universalnya jangan lebih baik menggunakan hakikat ya, yang tunggal universal. Ketika dia turun ke materi, ini kan Menurun. ke materi. Iya. Tapi kan kalau kita di filsafat sederhananya kan ada alam misal itu Ustaz. Alam misal. Nah, karena dia waktu di akal dia punya karakteristik tunggal universal, dan Ya. ketika sampai di materi punya karakteristik materi. Partikular, Nah, materi. Misal bagaimana Ustaz? Misal juga mengikuti alam misal. Karakternya. Dia sudah ada bentuk di situ, jelas bentuknya kan? Misalnya mau turun individu di alam materi, ketika hakikat tunggal itu ke alam misal, sudah jelas bentuk-bentuknya secara partikular. Sudah ada individuasi. Partikularnya ya, jadi belum individu dalam makna itu, tapi sudah jelas konsepnya. Konsep dalam bentuk ya, ini sudah bentuknya seperti ini, tinggal turun ke bawah. Oke, kita lanjut. Tetapi konsep jiwa menurut Aflatun itu sangat lemah, dapat menyelesaikan problem keterikatan jiwa dan badan dan jiwa, dan menjelaskan syarat-syarat ya, apa ya syarat-syarat yang dibutuhkan sehingga jiwa bisa hadir di alam materi, di alam badan ya. Yang kedua, berhubungan dengan ini bahwa yang tadi kritiknya berhubungan dengan jiwa dan jiwa individual masuk ke badan. Kritiknya itu nggak mungkin. Yang kedua, menurut Plato, ketika saya melihat air ini, konsep partikular ya, melalui indera lahiriah, ini jadi pemantik munculnya pengingatan kembali. Itu konsep universal yang dalam jiwa kita. Ini pemantik saja. Nah, kata Allama Bakir Sadar, problem itu bisa diselesaikan dengan model abstraksi Aristoteles.
Dia tidak perlu mengingat kembali dari yang konsep partikular ini nanti kemudian disaring. Ambil persamaannya jadilah konsep universal. Alam wakil sadar ini pendukung apa? Aristotelian. Dia lebih ke situ. Makanya itu yang dia ada bukunya khusus Istiqra itu satu begini tebal. Dia memang sangat Aristotelian itu. Bahwa semua konsep universal itu bisa dari hal-hal yang bersifat partikular itu. Dari induksi dari khusus ke umum. Model induksi itu. Istiqra makanya dia gagah sekali itu. Sebenarnya kita juga terima, tidak masalah, bisa. Tapi kata Mulasada itu juga tidak sempurna. Kelihatannya dia tidak terima konsep epistemologisnya Mulasadra. Kreasi itu. Dia lebih sepakat pada model abstraksi Aristoteles. Alam pikir sadar ini. Yaitu itulah namanya mustahid. Filsafat ya, bisa saja orang berbeda kan. Tidak masalah. Dia menerima, misalnya konsep jiwa badannya Mulasadra dia terima Bakir Sadar. Tapi konsepnya lahirnya pengetahuan universal dia lebih model abstraksi Aristotelian. Padahal kalau Mulasadra nggak mungkin konsep partikular itu yang lebih rendah kedudukannya bisa menghasilkan konsep universal yang lebih tinggi kedudukannya. Nggak mungkin akibat yang bersifat rendah bisa melahirkan sebab yang lebih atau akibat yang lebih tinggi. Akibat dia hanya bisa menurunkan di bawahnya sebagai sebab. Kalau dia sebagai sebab, kalau konsep partikular ini sebagai sebab, itu nggak mungkin dia melahirkan konsep universal dalam konteks. Karena konsep universal lebih tinggi, lebih kuat, lebih luas daripada konsep partikular. Nggak mungkin akibat yang dihasilkan oleh suatu akibat lain itu lebih luas, lebih tinggi daripada kapital itu. Makanya jangan salah dipahami, jiwa ini bukan akibat dari badan. Dia hanya syarat berprosesnya, tumbuhnya. Yang memang secara potensial ada pada badan, ada pada materi itu. Iya. Betul. Dia makanya bukan akibat. Jadi badan melahirkan jiwa dalam konteks sebab akibat bukan itu. Nongolnya dari badan secara alami melalui sebuah gerak substansial, tapi jiwa bukan akibat dari badan. Badan adalah sebab keberadaan jiwa. Kalau di beberapa teks buku itu kan jiwa itu berasal dari materi. Berasal itu dalam konteks bukan sebab akibat. Kalau mau dianukan ya, jangan disalah dipahami ya. Bukan dalam konteks sebab badan, akibat jiwa nggak mungkin. Karena dalam teori kausalitas itu sebab itu senantiasa lebih tinggi daripada akibat yang dimunculkan. Satu-satunya cara dia bukan sebab akibat. Karena pada faktoritasnya muncul jiwa hewani ketika jiwa tumbuhan kan tumbuh, panjangnya kan bekerja. Ini kan puncak dari jiwa nabati, iya. Awal dari jiwa hewani. Awal dari jiwa hewani. Teorinya satu kan gitu. Iya. Jadi kan ini kesannya memang ada kausalitas. Kesan betul, ada kesan kausalitas di situ. Memang tapi dalam konteks sebenarnya kebersamaan itu. Satu-satunya cara supaya argumentasi muncul selesai supaya tidak terjadi hubungan kausalitas yang efeknya kemana-mana. Jiwa itu jadi begini. Kalau mau dikategorikan dia sebabnya hanya sebab pengkondisian. Karena dalam filsafat dikenal ada namanya sebab pengkondisian. Sama dengan ibu, orang tua kita itu bukan sebab hakiki kita, tapi sebab pengkondisian saja. Karena rupanya kalau kita ibu meninggal kita bisa masih hidup. Karena kalau sebab hakiki akibat hilang pasti sebabnya hilang. Itu sebab hakiki. Itu makanya disebut sebab pengkondisian saja. Jadi badan ini sebab pengkondisian lahirnya jiwa. Orang tua bagi kita sebab pengkondisian bagi lahirnya saya dan Anda. Jadi sebab langsungnya gerak itu mungkin saja. Makanya sebab hakiki itu bukan di alam materi, di alam misal. Ini yang disebut dengan tadi Robunno itu ya, tuan-tuan spesies. Itulah yang menggerakkan itu, yang memberikan gerak pada benda sehingga melahirkan jiwa itu. Dialah yang menggerakkan benda sehingga melahirkan jiwa. Nah, di atas lagi tuan spesies itu bergantung pada akal. Akal nanti bergantung pada Tuhan. Itu hierarkinya ya. Akal kan tidak ada gerak. Gerak bukan dalam gerak mana itu ya. Jadi dia hanya menurunkan saja.
Jadi ada penurunan lain dengan lain penurunan lain gerak. Allah menurunkan rahmatnya bukan Allah bergerak. Yang saya pikir dalam filsafat ini akal ini bisa. Akal kalau dalam filsafat bahwa ada hakikat tunggal itu yang dalam filsafat yang kata Plato itu sebenarnya. Tapi hakikat tunggal itu universal itu ya, ayan sabit. Kalau dalam irfan ada lebih tinggi alam yang sebelum itu, tapi masuk dalam juga alam rububiyah namanya. Jadi ada alam rububiyah kalau dalam irfan, ada alam akal, ada alam misal, ada alam materi. Alam rububiyah ini ada alam asma di sini itu yang sabit, ada sifat Tuhan, ada zatnya yang tak diketahui. Jadi hierarki itu perlu diketahui, perlu juga dipahami ya. Perbedaan antara ontologi irfan dengan ontologi filsafat. Yang kedua, kata untuk menjelaskan persepsi rasional bisa menggunakan teori Aristoteles bahwa konsep tunggal tasawur itu ya, konsep tunggal yang hadir di jiwa itu melalui abstraksi, melalui indera lahiriah kan. Saya melihat hal-hal partikular di luar, dari situ saya bisa mengkonstruksi konsep universal. Nah itu bukan saya melihat langsung ingat kembali, enggak, kata ulama pikir sadar. Tapi kalau ulama sadar enggak menerima konsep ini. Kreasi kalau modelnya. Yang menyatakan bahwa makna-makna yang terindra itu tidak lain adalah makna universal. Abstraksi kan begitu. Ini mana yang partikular ini kan air ini kan. Air ini kan. Kita lihat juga air itu ada persamaannya. Lihat di situ konsep universal. Jadi mana partikular nanti menghasilkan mana-mana yang universal. Itu Aristotelian. Enggak perlu mengingat saya lihat ingat kembali kan. Enggak perlu itu kata terlalu repot itu. Bagaimana mengingat? Itu banyak problem yang kemarin kita cerita ya. Yang mana akal setelah melakukan proses abstraksi pemisahan ya, hal-hal yang partikular itu dipisahkan kan, hal-hal yang khusus baginya itu kemudian mempersepsi makna yang sama gitu. Apa sih persamaan air aqua dengan air kopi? Tuh, apa anunya? Titik samanya diambil. Jadi konsep universal dalam konteks Aristoteles adalah unsur-unsur persamaan dari konsep-konsep partikular itu. Unsur persamaannya. Misalnya apa sih beda saya dengan kalian? Apa samanya? Apa bedanya? Yang samanya itu menjadi konsep universal. Kita hewan iya. Berpikir sama-sama iya. Nah, itu samalah, itu pasti sudah tahu. Adalah konsep universal manusia hewan berpikir gitu. Dia dikatakan beda karena ada samanya. Dia katakan beda kalau iya pasti ada samanya biasanya. Perbedaan itu sebenarnya implisit itu ada persamaan di situ. Dan dia dikatakan beda karena ada samanya. Ada beda karena ada. Ya betul. Bisa itu. Ada perbandingannya. Ada dong ya. Tidak mungkin ada perbedaan total ya atau persamaan total gitu ya. Pasti ada titik-titik temunya ya. Pasti ada titik temunya. Identik mah hanya satu realitas berarti. Kalau identik 100% sama, berarti hanya satu realitas. Cuma di kepala kita memang bisa menggambarkan dua realitas itu. Pada hakikatnya hanya satu. Makanya misalnya dua Tuhan, semuanya sama. Tak terbatas, berarti satu. Enggak dong, karena setelah kita terpisah dari badan kita, di penggal kepala kita nggak sakit. Kita nggak teriak. Tapi sebelum ini masih bergerak. Kenapa kok tiba-tiba nggak bergerak? Kata Imam Ali, ada yang bertanya, apa jiwa itu? Nah, lihat. Apa perbedaan orang yang jasadnya masih bergerak dengan yang tidak bergerak? Itulah jiwa. Ada jiwa di situ. Kenapa satu masih jasadnya masih utuh, kepalanya masih sempurna, semua anggota badannya masih sehat, tiba-tiba nggak bergerak? Apa yang membuat dia bergerak? Kalau murni badan, kalau dia bergerak terus kayak atom nggak pernah ada matinya itu. Makanya disebut
Apa kaidahnya dalam Islam? Kullu nafsin, atom karena tidak punya jiwa nggak mati. Makanya atom itu abadi dalam kemateriannya. Alam materi ini juga abadi. Kenapa? Karena alam misal abadi, alam akal abadi. Makanya semuanya juga abadi. Makanya penciptaan terus menerus senantiasa abadi juga penciptaan itu. Karena koridornya ini masih ada. Jadi jangan dipikir suatu saat nanti penciptaan tiada, kiamat berhenti penciptaan. Enggak, itu hanya tahapan saja. Penciptaan terus menerus tapi tidak ada satupun yang sama. Tapi kalaupun ada proses penciptaan selanjutnya Ustaz, dia tidak akan pernah sama dengan yang sebelumnya. Memang tidak akan pernah sama. Mirip, iya, tidak sama. Itulah Hebat. siapa dulu tuannya. Kalau di buku menuju kesempurnaan itu kan realitas kan itu dia bergradasi kan ada akal misalnya jadi dan persepsi manusia juga Bergradasi. dia berdasarkan itu juga jadi Alam. ada tingkatan. Iya, iya. Makanya juga dia disebut sempurna manusia disebutkan karena dia mampu ketiga alam itu juga. Iya, betul. Dan persepsi itu juga kata lain daripada jiwanya. Iya. Nah, karena dia kata lain daripada jiwanya, sementara realitas juga dia bergradasi, Iya. ada tingkatan. Iya. Tapi di satu sisi dia adalah satu kesatuan. Satu kesatuan. Karenanya juga sebenarnya jiwa juga ini adalah satu kesatuan Iya. pada manusia. Iya. Nah, karena dia satu kesatuan pada manusia, ada akal manusia dan materinya, sehingga berdasarkan itu sebenarnya jiwa dan materi itu satu kesatuan. Hanya saja dia mengalami ada gradasi pada manusia, sebagaimana gradasi pada realitas. Dia ada bisa tidak masalah bisa diterima itu pada level tertentu. Jadi kita problem pada alam materi ini seandainya di alam materi sudah akhir kehidupan dan ada lagi proses menaik selesai kan? Masalahnya ada proses menaik ini. Jiwa ini yang kembali ke Tuhan. Ustaz, itu apa jiwa itu bisa menyempurna Ustaz, sedangkan materinya tidak. Materinya kan tinggal. Ada batasannya. Makanya kita akan seandainya materi Kalau ini materinya dia stagnan Ustaz. materi Berarti dalam artian enggak ada yang stagnan. Apanya stagnan? maksudnya yang kan seperti yang Ustaz bahwasanya di saat jiwa sempurna apakah materi juga ikut sempurna? Jiwa sempurna, kesempurnaan materi itu bukan dalam konteks meluas ya. Jadi hanya perubahan-perubahan saja, perubahan bentuk-bentuk saja kalau materi. Dan maksud saya begini Ustaz, di saat kita berurus Ustaz ya, Misalnya antum sekarang dari kecil bayi menjadi tua, itu penguraian bagi. Jadi Anda tua itu kesempurnaan materi. Jadi jangan berpikir mau seperti anak kecil terus, badannya masih gitu terus. Enggak, justru nanti ada. Kenapa jiwa harus pergi dari badan? Karena jiwa nanti merasa sudah gerah, dia mau menyempurna tapi badan sudah nggak kuat lagi. Sebenarnya teorinya di situ. Wa illa dia mau bersama-sama terus. Alam materi ini karena dia alam yang sangat rendah, sementara jiwa itu dari alam yang tinggi, dia mau kembali ke situ. Jadi dia turun ke bawah dalam bentuk potensi, dia mau kembali ke sana. Mau kembali ke sana. Itu tarikannya ke situ. tetapi kesempurnaan jiwa sesuatu itu Ustaz, apakah dia tidak ada kebergantungan terhadap materi? Awalnya bergantung. Awalnya jiwa bergantung kesempurnaannya pada benda. Iya. Tapi nanti perlahan-lahan dia mulai terpisah. Nanti ketidakgantungannya itu pada saat nanti dia keterpisahan Ustaz. Kalau kita mau hitung alaminya ya. Iya. Kalau misalnya mati mendadak, mati ditabrak apa semuanya, makanya ada level lain di mana di alam barza itu. Saya mau coba menghubungkan yang Ustaz. Iya. Maksudnya pada saat kita melakukan sebuah Rutinitas. kegiatan ibadah Ustaz ya. Iya. Sholat. Iya, misalnya. Itu kan ada proses penyempurnaan antara satu sisi materinya, satu jiwanya. Sisi materi tidak maksudnya sisi penyempurnaan materinya di saat kita mengambil wudhu. Jangan menggunakan bahasa menyempurna pada materi. Gerak saja. Jadi materi bergerak, jiwa menyempurna. Terus materi menyempurna apa? Menyempurna menjadi apa? Menyempurna maksud jiwa itu menyempurna. Ustaz kan ada sebuah proses gerak juga Ustaz. Iya, geraknya pada badan. Itu ya. Iya. Kan kalau
Jiwa apa dimaksud? Hah? Geraknya pada badan. Jiwa kan? Geraknya pada badan secara substansial ya. Kemudian nanti jiwa keterikatan gerak itu juga melahirkan ada semacam hubungan, tapi bukan hubungan gerak itu ya. Bahwa badan bergerak, jiwa bergerak, tidak. Karena jiwa sendiri dalam kebersamaan gerak ini itu juga melakukan salah satu bentuk penyempurnaan melalui apa-apa yang dia perolehnya dari pengetahuan itu. Misalnya antum datang dari rumah ke sini, itu kan tubuh bergerak kan? Jiwa mendapatkan kesempurnaan dari pengetahuan yang Anda dapatkan di sini. Saya tidak Ustaz, saya mengatakan bahwa untuk sempurnanya jiwa ini dia juga bergantung terhadap gerak materi. Gerak materi hanya sebagai pengkondisian saja, bukan dalam sebab akibat ya. Hanya mengkondisikan saja jiwa itu kemudian Ustaz mengatakan bahwasanya jiwa itu menyempurna juga disebabkan karena ada sebab akibat terhadap kebergantungan terhadap materi. pada level tertentu iya. Jadi jiwa itu nanti pada level tertentu, pada level yang awal itu kan badan dan jiwa sama. Nanti melalui proses-proses gerak itu mulai ada sedikit keterpisahan. Jiwa nabati itu sama dengan sudah benda, dengan hewan sudah mulai ada sedikit perbedaan. Nah, setelah muncul jiwa manusia sudah ada sedikit lagi perubahan yang besar. Yang mana nanti pada level tertentu badan sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap kesempurnaan jiwa. Jadi jiwa nanti kalau nanti pada level misalnya jiwa para nabi, dia sholat itu gerak pada badannya itu hanya manifestasi dari jiwanya. Sebagaimana gerak yang ada pada alam materi itu manifestasi dari alam nisab. Itu nanti jiwa nanti pada level kuat, badannya itu mengikuti kemauan jiwanya. Dia sangat kuat sudah itu. Sekarang saya mau pergi ke Iran, nggak perlu naik pesawat, jiwanya terbang, badannya ikut. Ada level itu. Nah kalau saya nggak bisa karena jiwa saya belum terlalu kuat. Bicara bela diri, orang bisa pukul tembok, hancur tembok, padahal sama-sama ininya. Bisa jadi saya punya kepala ini lebih besar daripada yang mukul itu kan. Tapi kenapa dia bisa pukul itu? Jiwa di situ. Dia mengolah badannya sedemikian sehingga pada level tertentu jiwanya kuat dan nanti jiwa itu yang mengontrol kekuatan badan. Itu manusia begitu. Binatang enggak. Levelnya stagnan. Kalau dia asumsikan bahwa jiwa itu berasal dari materi, kalimat itu menceritakan bahwa di luar materi. Karena kalau kita khusus proposisinya dan logika kan proposisinya sesuatu itu faktual, dia kan di materi dan forma. Forma ya. Jadi begini, forma itu dipahami bentuk. Jadi sesuatu mau hadir di alam materi, dia perlu bentuk. Bentuk dan materi, Nah, misalnya bentuk ya 3 dimensi itu. nah, forma Itu pada level bentuk awal ya. forma ini kan kemudian dengan substansi menjadi jiwa. Forma lain itu muncul nanti melalui proses itu. Jadi bentuk 3 dimensi ini itu potensi nanti melahirkan jiwa nabati. Tapi melalui koridor forma 3 dimensi itu. Forma lain dong. Iya dong, bukan forma. Tapi melalui forma itu. Forma itu. Jadi spesies lain yang menunggangi itu. Bahasanya tuh. Dia menunggangi 3 dimensi itu munculnya itu. Kayak misalnya begini, Nabi Musa menunggangi tongkat untuk menghadirkan ular. Jiwa dan bentuk ini sebenarnya tidak ada di luar, bersamaan saja melalui forma. Iya dong. Di alam akal kita bisa membedakan itu tuh. Ada tahapan, tapi di alam eksternal itu nggak bisa kita. Nggak ada tahapan di situ, nggak ada keterpisahan jari, langsung jadi kayak seng gitu. Berasal jangan dimanakan kausalitas. Bahwa jiwa memang hadir melalui benda itu, hadir melalui. Kayak saya hadir melalui ibu bapak saya. Tapi keberasalan di sini bukan dalam ya. Oh, jadi orang kalau sudah itu sebab hakiki betul ya. Sebab hakiki, sebab pengkondisi. Ya. Saya jiwa hadir melalui ya. Saya hadir melalui ibu bapak saya. Nah, dengan penafsiran ini kita dapat menolak, membatalkan teori Plato. Jadi teori abstraksi Aristotelian dipakai untuk menggugurkan teori Plato. Jadi Aristoteles
murid Plato, dia tidak setuju konsep gurunya itu. Makanya dia mencipta model epistemologi ala dia. Ya. Abstraksi diterima sampai eranya sampai Ibnu Sina masih sekarang yang aliran peripatetik ya. Kalau di Mulasara kan sudah Mulasatra yang aliran Mulasatra iya, tapi sampai sekarang masih ada aliran peripatetik. Sudawadi sudah mulai mirip sama dengan Mulasatra. Jadi Mulasatra itu menggunakan model epistemologi, dia gabung antara Aristotelian dengan Syekhul Islam. Tapi penggabungan sintesa ini melahirkan satu gagasan baru, bukan hanya murni gabungan itu ya, sintesa dia. Dengan demikian manusia yang universal itu yang kita persepsi, ya, konsep universal manusia yang kita persepsi itu bukanlah hakikat tunggal dari alam materi, dari alam non materi. Jadi saya mempersepsi konsep universal manusia. Bukan saya mengingat kembali itu. Ini dari abstraksi yang konsep partikular itu ala Aristotelian. Yang kita saksikan di alam yang lebih tinggi. Itu hakikat tunggal musulnya ide Plato itu. Oh saya lihat manusia. Oh itu saya ingat kembali. Oh saya pernah mengetahui itu muncul kembali. Tidak begitu. Melainkan satu bentuk universal yang disaksikan, diambil, diindra secara lahiriah melalui apa? Melalui individu-individu partikular yang ada di alam eksternal. Yang kemudian kita memisahkan hal-hal yang bedanya, dipisahkan, dianalisa, dipisahkan, dan kemudian mempersepsi, mengkonstruksi konsep universal itu, makna universal itu. Dari situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.